Setelah Musa wafat, Yosua diangkat sebagai pemimpin bangsa Israel dan memimpin mereka dalam penaklukan tanah Kanaan. Salah satu pertempuran penting yang dipimpin oleh Yosua terjadi adalah ketika 5 raja dari wilayah selatan Kanaan, yakni semua raja orang Amori, bersatu untuk menyerang kota Gibeon. Sebelumnya, Gibeon telah membuat perjanjian damai dengan Israel sehingga mereka meminta bantuan Yosua untuk melindungi mereka dari serangan gabungan ini. Yosua memimpin pasukan Israel dalam pertempuran melawan 5 raja tersebut. Saat pertempuran berlangsung, Tuhan menolong Israel dengan mengacaukan musuh dan bahkan menurunkan hujan batu besar yang membinasakan banyak prajurit musuh. Namun pertempuran belum selesai dan hari hampir gelap. Yosua menyadari bahwa jika malam tiba, musuh-musuh mereka dapat melarikan diri dalam kegelapan. Dalam tindakan iman yang luar biasa, Yosua berdoa kepada Tuhan di hadapan bangsa Israel dan berkata, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di lembah Ayalon." Tuhan mengabulkan permintaan Yosua, dan matahari serta bulan berhenti bergerak, memberikan waktu lebih lama bagi Israel untuk mengalahkan musuh mereka sepenuhnya. Menurut Alkitab, peristiwa ini tercatat sebagai salah satu mukjizat yang unik dan mengagumkan, di mana alam semesta tunduk pada perintah Yosua demi kemenangan umatnya. Tentu bukan Yosua yang berkuasa, melainkan Allah sendiri yang melakukannya melalui Yosua. Di kalangan teolog dan ahli Alkitab muncul penafsiran yang berbeda mengenai peristiwa ini. Pertama, penafsiran literal. Banyak teolog tradisional memahami peristiwa ini secara harafiah, di mana Tuhan secara ajaib menghentikan pergerakan matahari dan bulan. Mukjizat ini menunjukkan kuasa Tuhan atas alam semesta, sekaligus memberikan bukti nyata tentang perlindungannya bagi umat Israel. Kedua, penafsiran figuratif atau simbolik. Beberapa penafsir modern melihat kisah ini sebagai bahasa figuratif atau simbolik untuk menggambarkan kemenangan besar yang Tuhan berikan kepada Israel. Dalam pandangan ini, matahari berhenti mungkin menggambarkan bagaimana kemenangan Israel begitu besar sehingga tampak seolah-olah waktu diperpanjang bagi mereka. Ketiga, penafsiran ilmiah. Beberapa ahli berusaha memahami peristiwa ini dalam konteks alamiah, seperti adanya fenomena astronomi yang tidak biasa atau efek optik tertentu yang menyebabkan tampaknya matahari dan bulan berhenti. Penafsiran mana yang sebaiknya kita pegang? Jika kita melihat Alkitab sebagai firman Allah yang sepenuhnya dapat dipercaya dan banyak peristiwa mukjizat yang nyata, maka yang pertama, penafsiran literal adalah pilihan yang paling kuat. Kisah ini kemudian dipahami sebagai peristiwa mukjizat yang benar-benar terjadi, di mana Tuhan menunjukkan kuasa-Nya dengan menghentikan pergerakan matahari dan bulan. Ini juga sesuai dengan pandangan banyak tokoh Alkitab dan tradisi gereja yang mengakui kuasa Tuhan yang tak terbatas. Pelajaran atau pesan apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Pertama, kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kisah ini mengajarkan bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, bahkan atas alam semesta. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Ia bekerja demi kebaikan umat-Nya. Kedua, iman dan ketaatan. Yosua menunjukkan iman yang besar ketika berdoa dengan berani agar matahari dan bulan berhenti. Iman yang kuat dipadukan dengan ketaatan kepada Tuhan dapat membawa kemenangan yang luar biasa. Ketiga, pentingnya berdoa dalam situasi sulit. Yosua mengajarkan pentingnya berdoa dan bergantung kepada Tuhan dalam situasi yang tampaknya mustahil. Ketika kita menghadapi tantangan besar, kesulitan besar, doa yang penuh iman dapat mendatangkan mukjizat. Keempat, keterlibatan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya.
Kisah ini juga menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan perjuangan dan kebutuhan umatnya, bahkan dalam hal-hal praktis seperti pertempuran. Tuhan hadir dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Kisah Yosua menghentikan matahari dan bulan adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa untuk membela umatnya dan meneguhkan iman mereka. Adapun referensi Alkitab tentang kisah ini dapat ditemukan dalam Yosua 10 ayat 1 sampai 15. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kisah ini. Amin. Apabila kamu diberkati dengan kisah Alkitab ini, berikanlah like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bagikan pesan ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.